Saatnya melanjutkan perjalanan. Jadi di video sebelumnya akan mengunjungi salah satu tempat yang masih cukup tersembunyi di Wonogiri, yaitu Bukit Pelirian. Ini kiri ke arah Kerisak, kanan arah Giriwono. Ini rencananya aku mau menjelajah daerah Jatiroto, lur. Moga-moga nggak hujan ya. Amin. Oh ya, buat dulur-dulur yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Anggara W Praset ya, supaya kamu nggak ketinggalan perjalananku menjelajah indahnya Indonesia. Wah, itu Wonogiri, lur. Aku tadi dari Bukit Pelirian yang lokasinya nggak jauh dari jembatan Nusantara. Nah, silahkan dicek di videoku yang sebelumnya, nanti linknya aku kasih kok. Di depan itu udah jalan lingkar timur Wonogiri lagi. Jadi ini di sebelah selatan dari jembatan Nusantara ya. Hati-hati. Oke, ini dia jalan lingkar Wonogiri. Pemandangannya sungguh indah sekali. Tapi udah agak mendung, lur. Aduh, moga-moga nggak hujanan. Ini diresmikan jadi tahun 2019 kemarin. Jadi waktu baru jadi itu jembatan Nusantara banyak banget dikunjungi orang. Kayaknya rame-ramenya tuh awal tahun 2020 ini deh. Iya, ini jalan jadi sekitar akhir 2019. Terus jembatan Nusantara itu mulai rame. Dulu sebelum ada pandemi itu ada pasar saat hari Minggu. Jadi kayak Car Free Day di sana ya. Ini aku walaupun mau ke Jatiroto, tapi aku akan melewati jalan lingkar timur Wonogiri ini dulu ya, karena pemandangannya bagus banget, lur. Itu pegunungannya. Ini dulu aku udah bikin video lewat jalan ini, tapi gak apa-apa, aku videoin lagi karena tetap bagus. Walaupun aku udah awas pitik. Oke. Walaupun aku udah pernah lewat jalan ini beberapa kali, tapi tetap selalu terpesona kalau lewat jalan ini. Ijo-ijo itu, lur, menyegarkan mata sekali. Itu kawasan Gunung Gandul di sebelah kiri. Itu sebelah kanan ada Puncak Tretes. Nah, ini kawasan Gunung Gandul nih sebelah kiri nih, tapi Gunung Gandulnya sebelah sono, di sebaliknya ini. Di sebaliknya ini lagi itu pusat kota Wonogiri. Ini dia, lur. Waduh, udah mulai mendung. Kayaknya udah ada yang gerimis juga. Ini kalau hujan nggak bisa live lagi karena pintu untuk mic-nya harus ditutup. Waduh, truk. Aduh, kok iki ngerti-ngerti menghalangi jalanku. Akan coba balap, tapi ini baru tikungan. Meskipun jalannya sepi, tetap harus hati-hati. Oke. Ini masih relatif baru, jadi kemungkinan belum banyak yang tahu, terutama orang Wonogiri yang lama merantau. Kalau besok pulang silakan mampir di jalan ini. Nah, ini bukit yang dibelah sebelah kanan kiri ini merupakan bagian dari suatu bukit dulu, tapi dibelah buat dibikin jalan. Ini mempercepat perjalanan yang dari Solo atau Sukoharjo kalau mau ke Pracimantoro, Wuryantoro, Eromoko. Ini udah menurun. Jadi tadi kan jalannya belok-belok. Itu depan ada Waduk Gajah Mungkur kelihatan. Keren sekali, dulur. Waduk Gajah Mungkur yang jadi salah satu ikon Wonogiri. Ini jalannya turun
Tadi kan naik, karena naik bukit. Sekarang ini menuruni bukit. Wah, itu dia. Kelihatan nggak Waduk Gajah Mungkur? Wah, itu bendungannya. Mantep tenan rek. Aduh, kaget aku. Jos. Wow, ini 10 kali lewat sini pun nggak akan bosen. Disuguhi keindahan seperti ini. Bentang alam Wonogiri dari ketinggian. Itu Waduk Gajah Mungkur. Gunung Lawu di depan tapi mendung sayangnya. Ini aku penasaran dengan aku masih terpana dengan bukit di depanku ini. Wow, tinggi sekali, keren sekali. Di atas sana itu ada Watu Cenik, ada apa namanya, Soko Gunung namanya. Tapi ini masih tutup. Kawasan wisata Bumdes Sendang Pinilih masih tutup. Kabarnya 2021 baru buka. Ini Desember ya, sebentar lagi berarti. Nah, ini ketemu lagi dengan jalan utama Wonogiri, Pracimantoro, Puryantoro, Iromoko. Untuk ke Jatiroto aku mau lewat sini aja. Ini Polres Wonogiri. Nah, lewat sini. Ini kayak biasa dulur, aku potong-potong biar nggak kehabisan memori sama baterai. Tadi kan habis dari anu juga kan, Bukit Pelirian, jadi udah kepake. Itu depan kayak tembok raksasa warnanya hijau. Di atasnya, di puncaknya ada batu-batu, batuan vulkanik. Karena ini dulu adalah gunung api purba Gajah Mungkur. Oke, ini kayak belok kiri, Jalan Gurami 6. Nah, ini termasuk jalan lingkar Wonogiri juga loh, ini loh, yang menghubungkan Ngadirojo dengan sini Selogiri. Ini pasti Selogiri nggak ya belakangku itu ya, Polres tadi itu ya. Nanti tolong di komen ya dulur. Oh, benarnya ada sekolah. Kita cari tahu ini alamatnya mana. Uryorejo itu desa atau kecamatan? Aduh, susah ngapal nih, niti tempat-tempat kayak gitu. Nah, ini lewat jalan lingkarnya. Udah dicor juga dulur. Yang lama nggak pulang Wonogiri, jadi ini jalannya udah bagus. Alhamdulillah pembangunan Wonogiri udah bagus. Jalannya udah dicor, halus. Itu belok kanan adalah arah menuju kantornya PLTA Wonogiri. Dan sebelah kanan udah masuk kawasan Waduk Gajah Mungkur. Nah, sebelah kanan itu lur, tapi itu kawasan pembangkit listrik, jadi terbatas. Nah, ini mau lewat sebuah jembatan yang sungainya itu berasal dari Waduk Gajah Mungkur. Mungkin ini adalah Bengawan Solo ya? Ya enggak? Betul. Nah, ini Bengawan Solo. Wah, itu bendungannya. Terus alirannya itu, mobilnya lewat sih. Itu dia lur bendungannya. Ini Sungai Bengawan Solo. Nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Soalnya itu sungainya gede. Dan sungai gede yang melintasi Wonogiri dari Waduk Gajah Mungkur itu adalah Sungai Bengawan Solo. Jadi Sungai Bengawan Solo itu hulunya di mana ya? Itu kurang tahu, ada banyak sih. Terus dari hulu itu dikumpulkan dulu di Waduk Gajah Mungkur. Kemudian dari Waduk Gajah Mungkur akan baru dialirkan ke Sungai Bengawan Solo. Jadi kegunaan Waduk Gajah Mungkur itu kan untuk mengendali banjir di Sungai Bengawan Solo. Jadi kalau pas curah hujannya terus kayak gini, banyak kayak gini, curah hujannya besar, intensitasnya tinggi, itu bisa ditahan dulu di Waduk Gajah Mungkur, kemudian perlahan-lahan dialirkan di Sungai Bengawan Solo. Sebaliknya kalau pas musim kemarau itu biar pengairan Sungai Bengawan Solo tetap terjaga, itu maka dimanage bendungannya akan dibuka sedikit-sedikit sehingga airnya tetap mengalir, sehingga lahan pertanian di sekitar Sungai Bengawan Solo tetap terairi, begitu ya. Itu dibangun pada tahun 1970-an lur. Jadi dalam pembangunannya itu
desa-desa di kawasan yang sekarang jadi waduk Gajah Mungkur itu warganya harus mengungsi apa di transmigrasi bedol desa ke berbagai daerah di Indonesia, terutama Sumatera itu banyak loh orang-orang Wonogiri ya. Kalau mereka kangen rumah, dulur-dulur perantau yang kangen rumah, yang kangen kampung halaman di Wonogiri, semoga bisa segera pulang untuk tilik kampung halamannya ya di Wonogiri ya, amin. Ya dulur, di depan itu adalah jalan utama Wonogiri Baturetno. Aku akan belok ke arah kanan, itu arah Baturetno. Ini Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo Wonogiri. Hati-hati. Oke. Nah, ini kalau lurus terus itu adalah arah Baturetno. Terus sebelum sampai Baturetno itu ada Kecamatan Nguntoronadi. Ini ada bis Aneka Jaya jurusan Pacitan Batu Solo. Jadi orang Solo yang mau ke Pacitan itu bisa naik bis itu tadi, Aneka Jaya itu. Nanti bis itu akan melewati Wonogiri, Ngadirojo ini. Terus nanti juga akan lewat Kecamatan Baturetno, terus ke selatan, terus Pacitan. Ini cukup ikutin jalan ini aja, karena aku akan menuju Jatiroto. Ini juga bisa menjangkau Jatiroto dari sini. Jadi nanti aku akan lewat kecamatan ini kan Ngadirojo. Nanti habis ini ada Nguntoronadi. Terus Nguntoronadi habis itu Batuwarno dulu ya. Batuwarno, kemudian Tirtomoyo, kemudian Jatiroto. Itu aku akan lewat daerah Tunggangan. Itu yang dulu ada bis nyangkut di tanjakan tuh loh. Sepertinya menarik, aku belum sempat explore jalannya. Ini daerah Ngadirojo juga merupakan jalur yang biasa ditempuh orang-orang untuk ke Pacitan. Kayak bis Aneka Jaya tadi itu loh. Saya kan mau ke Pacitan lewatnya sini. Bisa juga lewat Pratimantoro. Nah, dulu aku bikin video Solo Pacitan itu kan lewatnya Manyaran, kemudian Pratimantoro, kemudian Giriwoyo, kemudian perempatan Giri Belah, lurus terus nanti sampai di Pacitan. Tapi lewat sini juga bisa, nanti juga ketemu lagi nanti di Kecamatan Donorojo Pacitan. Ini masih daerah Ngadirojo. Ini SMP Negeri 1 Ngadirojo. Agak jauh ya lur kalau mau ke Jatiroto. Itu soalnya muter. Jadi ini ke selatan, terus nanti aku belok ke timur. Kemudian nanti jalannya akan ke utara lagi. Itu arah ke jalan utama Wonogiri Ponorogo. Nanti aku akan lewat Tunggangan itu, yang daerah perbukitan, yang jalannya cukup menanjak sehingga dulu ada bis yang nyangkut di sana. Udah tahun kemarin kayaknya itu. Tapi ini agak mendung nih, agak khawatir juga. Moga-moga nggak hujan pas sampai sana. Soalnya daerah pegunungan kalau dilewati pas hujan itu agak ngeri-ngeri sedap. Ini dulur ada jembatan yang cukup ikonik di arah Ngadirojo Baturetno. Yang tahu silahkan komen jembatan apa, ayo. Yang orang Wonogiri, orang sini pasti tahu. Wow, sungainya penuh rek, coklat. Ini mungkin salah satu sumber dari Sungai Bengawan Solo. Dengar-dengar ya, aku pernah dikasih tahu kalau sumber Sungai Bengawan Solo itu salah satunya dari daerah Kayangan. Daerah Kayangan Tirtomoyo itu kan ada sungai. Itu salah satu, aku dulu dikasih tahu warga setempat, ini salah satu sumber Sungai Bengawan Solo mas. Aku dulu dikasih tahu kayak gitu sekitar tahun 2018 silam. Itu pas aku berkunjung ke daerah Kayangan. Tapi belum aku video, masih sebatas jadi tulisan di blog. Karena dulu belum punya peralatan tempur kayak gini untuk bikin video.
Ini kayaknya aku sampai di daerah Gunung Pegat. Gunung Pegat Wonogiri. Itu mitosnya kalau orang atau pasangan yang lewat sini, pasangan pengantin baru ya, yang lewat sini itu akan nggak langgeng, akan bisa segera berakhir hubungannya. Makanya dikasih nama Gunung Pegat. Ini kan nanti kayaknya jalannya ada di antara dua gunung. Jadi mungkin itu adalah asal-usul penamaan Gunung Pegat. Pegat itu kan pisah. Bahasa Indonesianya Pegat itu pisah. Jadi kan kayak jalan yang memisahkan dua gunung. Itu kalau ada tempat namanya Gunung Pegat, itu pasti ada mitos yang semacam itu. Ya kalau ada pasangan terutama pengantin baru lewat jalan yang ada di tengah-tengah Gunung Pegat, itu maka akan nggak langgeng. Ini juga sama kayak yang ada di Gunung Pegat Sukoharjo ya. Tapi tenang aja, kalau di Gunung Pegat Sukoharjo itu soalnya jalan yang ada mitosnya, itu mitos putus itu nggak dilewati wisatawan. Oke, ini udah masuk kecamatan Nguntoronadi, Wonogiri, Jawa Tengah. Ini daerah Nguntoronadi masihan. Kalau Gunung Pegat itu mana ya? Aku tadi kan bilang kalau udah lewat Gunung Pegat, itu lewat belum ya? Tolong aku dikasih tahu dong, antar-antarnya Gunung Pegat itu yang mana? Jalan yang lewat Gunung Pegat. Ini jalannya kok rame ya? Aduh, ada mobil, bis, truk, komplit semuanya. Ini pom bensin yang ada di Kecamatan Nguntoronadi. Jadi yang dari Wonogiri mau ke Baturetno atau Pacitan lewat sini, kalau bensinnya habis itu bisa isi bensin di sana. Ini masih Nguntoronadi, kecamatannya Nguntoronadi ding, tapi kelurahannya apa ya? Kedung apa ini tadi agak ketutupan. Ini kayaknya pusat kecamatan Nguntoronadi sebentar lagi. Aduh, kayak itu dibalap pikir rek. Ini jalan dilalui oleh truk-truk yang mau ke Pacitan lewat sini kebanyakan. Nah, ini kantor Kecamatan Nguntoronadi di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada lapangan SMA Negeri 1 Nguntoronadi. Kiri itu ini pusat kecamatannya. Nanti lurus terus, nanti kan jalannya belok ke arah kanan. Kalau ke kanan itu arah ke Baturetno, kalau lurus arah ke Tirtomoyo. Ini ada Puskesmas Nguntoronadi 1. Perjalanan menuju Jatiroto Lur. Jadi Jatiroto bisa ditempuh dari sini Nguntoronadi atau dari Jalan Raya Wonogiri Ponorogo. Kalau dari Jalan Raya Wonogiri Ponorogo itu nanti belok kanan ke arah Jatiroto. Belok kanannya itu sebelah mana aku lupa, tapi ada pelangnya, ada pelang menunjuk jalannya. Oke, itu Lur pertigaannya. Aku akan lurus, belok kanan itu adalah arah ke Baturetno, Pacitan. Dulu pas aku mau ke Watu Adek Batuwarno itu lewatnya sana. Ini apakah udah masuk Tirtomoyo atau masih Nguntoronadi? Ini Sugeng Rawuh di Desa Kulurejo. Masih Nguntoronadi Lur. Oke. Desa Kulurejo. Kula nuwun dulur-dulur yang rumahnya sini, yang orang sini, kula nuwun lewat daerahnya kula. Nah, ini Masjid Hisah Ahmad Ar-Rasyid Dusun Sambeng. Wah, ini jembatannya udah diwarna-warni, dicat. Mantep tenan. Ini akan lurus ke Tirtomoyo. Tapi nanti lewat Batuwarno dulu atau enggak ya?
Ketika kan masuk desa tadi itu kan masih ada di Kecamatan Nguntoro Nadi. Sementara dulu aku mau ke Batuwarno itu kan ada di sebelah kanan. Nah itu nggak tahu apakah daerah sini udah masuk Batuwarno atau belum, atau malah nanti dari Nguntoro Nadi langsung Tirtomoyo, kan nggak tahu. Kita cari tahu nanti teman-teman yang nonton video ini, warga sini tolong dibantu komen ya, kasih tahu saya biar tahu. Ini lurus itu arah Kayangan. Kayangan ini ada gardu listrik juga di sini ternyata. Bentar, oh masih Nguntoro Nadi. Ini jalan raya Wonogiri Tirtomoyo. Jadi Tirtomoyo itu tempat yang unik dulur. Saya dulu pernah kesini. Jadi tempatnya itu dikelilingi perbukitan, sehingga mungkin namanya Tirtomoyo. Tirto itu kan air, tempatnya kayak air karena perbukitan di sekitarnya itu masih hijau-hijau, sangat asri pokoknya. Ini kondisi jalannya alhamdulillah udah mulus juga, sehingga nyaman untuk dilalui. Dusun Ngeropoh tadi sebelah kiri. Ini dusun Ngeropoh kayaknya. Jadi lebar juga ya Kecamatan Nguntoro Nadi itu. Ada pemakaman Innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi di kiri jalan. Tapi sengaja nggak aku hadepin ke sana soalnya kan itu pemakaman, nggak enak sama orang-orang. Oh ternyata ada bis juga yang lewat Tirtomoyo. Ini pariwisata apa bis anu ya, bis umum ya. Dulu terakhir aku ke Tirtomoyo itu tahun 2018 pas mau ke Kayangan di Delepih itu. Gara-gara habis lihat YouTube-nya itu Cah Tukang Dolan. Itu salah satu inspirasi saya untuk menjelajah Wonogiri itu YouTube-nya Cah Tukang Dolan TTD. Matur nuwun buat timnya Cah Tukang Dolan. Semoga kita bisa bertemu di jalan. Amin. Selamat datang. Selamat datang di mana ini? Apakah udah Tirtomoyo? Ada nikahan lur, pengen rabi aku.